Fadli untuk menemui. Oh, Pak. Nah, tadi Fadli kemana? Tempat pagar, Pak. Nah, itu kan udah sekarang ya, karena Fadli udah ke tempat pagar, Bapak mau melakukan kegiatan bimbingan konseling ke Fadli. Sekarang kita ke lobi ya. Nah, Fadli ke sana. Nah, pada hari ini ya apa sekarang? Dari kita upacara, sudah upacara, sekarang udah jam pelajaran keempat. Jadi Bapak melihat Fadli mana? Tadi sedang jam pelajaran. Iya, Pak. Mana Fadlinya? Mau cabut, Pak. Kenapa sambut? Bosan. Bosan. Kan di dalam lokalnya ada gurunya. Apa pelajarannya? Pak. IPA. Udah berapa lama siapa nama gurunya? Bu Ipit. Ini Bu Ipitnya udah masuk. Apa Fadli keluar lagi? Malas belajar, Pak. Kelas. Apa yang mengakibatkan Fadli malas belajar? Temannya kah? Gurunya kah? Suasana belajarnya kah? Atau perutnya lapar atau gimana? Mau belajar, Pak. Nggak belajar. Sekarang coba Fadli ingat dulu apa? Orang tua tadi apa kerjanya? Belajar. Mendodos. Nah, yang laki-laki mendodos, yang perempuan ibu rumah tangga. Jadi coba ingat dulu perjuangan orang tuanya untuk Fadli sekolah. Dari pagi dia bekerja sampai sore. Pernah ikut kerja sama bapak? Rasanya ringan atau berat? Capek, berat. Itulah perjuangan orang tua Fadli untuk tidak bisa Fadli sekolah. Berapa uang jajannya? 5.000. Ada jajan aja atau rokok atau apa? Jadi rokok. Rokok pula. Berapa umurnya sekarang baru? Jalan 16. Ada 16. Bapak sekarang umur Bapak sudah 34. Bapak tak rokok. Ini rokok nih. Coba lihat nanti di kotak. Ini ada umurnya berapa apa nih? Batasnya 17 atau 18 tahun. Nah, sekarang umur Bapak itu memulai lagi segitu. Jadi nggak boleh berhentikan rokok lagi. Pokoknya baik-baik dalam belajar lagi, ikuti pelajarannya. Kan nggak sampai sore kita belajar ya kan? Enggak, Pak. Sampai jam berapa kita sekolahnya? Jam 12. Jam 12. Jam 12 tuh pokoknya kalau bisa bantu orang tua pulang sekolah bantu. Kalau enggak di rumah aja belajar giat. Nggak boleh cabut lagi. Bisa? Bisa, Pak. Pokoknya jadi apa konsekuensi atau keinginan Fadli? Janji ke Bapak Tidak mengulangi lagi. tidak mengulangi lagi. Terus apa lagi? Kalau diulangi gimana? Pemanggilan orang tua? Mau? Siap? Siap, Pak. Pokoknya Fadli berjanji ke Bapak dan nanti kalau jangan sampai orang tuanya untuk datang ke sekolah, kalau bisa ini terakhir kita jumpa untuk kegiatan bimbingan konseling kita. Bisa? Baik, mungkin itu aja nasihat dari Bapak. Pokoknya Bapak nggak ingin lagi Fadli mengulang cabut dalam macam-macam pagar tuh Bapak nggak suka. Bisa? Kita masuk kita lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri dari kelas 81 Tanah Putih Tanjung Lawan. Saya senang mengikuti kegiatan konseling dengan penerapan segitiga restitusi. Saya memecahkan masalah saya yang malas belajar. Salam guru pergerak.
Iya, ini bapaknya nggak reporting. Kayaknya mau kamu lewat batas. Ini Bu ya. Ya. Oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, yang spesial Bapak CGP kita Pak Baby Bayu Putra. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Baby Bayu Putra, CGP angkatan 10 Kabupaten Lokat Hilir. Kebetulan beliau adalah guru BK di sekolah kita ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan beriring salam kita kirimkan ke junjungan alam kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala acara kita ini, marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Rusli Effendi Lubis. Kepada Bapak dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi jahdika wa tibaan bi sunnati nabiyyika wa hadika Muhammad. اللهم اجعلنا ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاسرين ونيتنا نية المخلصين وجنوبنا يا الله جنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة ناصحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند اللذة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rusli Effendi Lubis. Semoga apa yang kita doakan hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, marilah sama-sama kita dengarkan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang insya Allah yang akan dipaparkan oleh Bapak Feby Bayu, yang mana isinya nanti akan sangat bermakna bagi kita dalam penerapannya, terutama di dalam lingkungan sekolah kita. Disinilah nanti bagaimana kita akan belajar menghadapi permasalahan siswa-siswa kita yang sehari-hari, terutama di bidang akhlak atau perangai anak-anak ya Pak Feb ya. Dimana nanti di sini kita akan belajar bagaimana menanamkan konsep segitiga restitusi untuk menghadapi problem masalah akhlak kepada anak-anak kita. Sehingga kedepannya akan memunculkan guru-guru yang menyenangkan, yang bisa mengatasi semua problem yang ada di sekolah kita, terutama kepada murid, dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita, khususnya CPS 1 Tanah Putih Tanjung Lawan. Baiklah, kepada Bapak Feby kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu Bapak Ibu untuk hadir di kegiatan kita tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, terutama di sekolah kita di SMP 1 Tanah Putih Tanjung Lawan. Mungkin sebelumnya
Bapak Ibu sudah menerapkan di lokalnya masing-masing, terutama yang wali kelas. Karena budaya positif ini mungkin lebih diterapkan untuk wali kelas terutama. Karena pada umumnya awal-awal semester atau pembelajaran tentunya Bapak Ibu perlu perkenalan dengan siswa masing-masing. Jadi nanti adanya tentang peraturan di kelasnya masing-masing. Contohnya tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh minta izin sembarangan. Jadi nanti penerapannya boleh juga dilakukan oleh guru mata pelajaran, tapi lebih diutamakan untuk guru BK dan guru wali kelas. Jadi baiklah, pada hari ini materi yang pertama ini penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Feby Boy Putra. Saya CGP Angkatan 10 Rokan Hilir, SMP 1 Tanah Putih Tanjung Melawan. Baik, ini adalah perkenalan aja dulu. Fasilitator saya adalah Pak Karnendi, MPD. Beliau dari Tembilahan. Saat ini Bapak itu menjabat sebagai seorang fasilitator bagi kami untuk 2 kelas. Selanjutnya pengajar praktik saya namanya Ibu Habibah, tinggal di bangku Pusako Guru SD. Nah, jadi konsep utama budaya positif itu ada 7 paradigma. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi yang saya maksud tadi adalah keyakinan kelas ini, terutama untuk wali kelas. Jadi awal-awal semester, terutama yang untuk kelas 7, ada di sini yang wali kelas 7. Nah, Ibu, nanti mudah-mudahan di semester baru jadi wali kelas 7 lagi. Jadi awal-awal itu peraturan dan keyakinan kelas ini ada yang tahu? Ada tahu perbedaannya? Peraturan dan keyakinan kelas. Yang nomor 6. Jadi baik, ini saya jelaskan saja. Peraturan dan keyakinan kelas ini maksudnya, kalau peraturan itu kan menjerumus ke semua sekolah, misalnya yang tentang pakaian. Tapi kalau keyakinan kelas ini contoh nanti kita dan siswa yang akan membuatnya. Misalnya Uput nanti awal-awal semester jumpa sama anak-anak barunya. Nanti di situ dibikin nanti keyakinan kelasnya. Apa aja yang mau diterapkan untuk di kelasnya untuk 2 semester ke depan. Misalnya tidak boleh menyontek, tidak boleh makan di kelas, ketahuan merokok apa konsekuensinya. Selanjutnya intinya keyakinan kelas ini keyakinan antara wali kelas dan siswanya. Siswa kita kelas. Lanjut. Nah, yang pertama, perubahan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilmu guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilmu bahwa kritik dan membuat orang rasa bersalah dapat mengubah karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini simulasinya. Simulasi responnya realitas kebutuhan kita semua, dan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Yang teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Ini selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi hingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajaran profil Pancasila. Ia terbagi dengan 7 liga. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kebinekaan global. Selanjutnya, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini lebih merujuk kepada sebelumnya siswa kita yang mungkin ada yang merokok, cabut, manjat pagar, minta izin tapi tidak balik lagi. Ada siswa yang kayak gitu? Jadi pengalaman saya juga ada seperti itu. Contohnya waktu ujian kemarin, anak kelas 9. Dia tuh udah diwanti-wanti untuk segera balik, tapi izin nggak balik lagi. Jadi dalam pemahaman disiplin positif ini, disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi intinya bukan siswa aja yang disiplin itu, gurunya juga. Jadi Bapak Ibu di sini sudah menjalankan disiplin diri atau gimana? Mudah-mudahan kadang-kadang enggak. Jadi saya berharap setelah mengikuti kegiatan pemaparan materi ini, semoga kita lebih disiplin ke depannya. Amin. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, hukuman dan ancaman. Jadi disiplin itu bukan tentang imbalannya kita apakan. Mungkin Bapak Ibu di sini terutama yang yang ada gajinya mesti nanti lembur nanti saya dapat uangnya. Saya berharap tidak ada begitu. Misalnya kita harusnya pulangnya jam 2. Jadi kepala sekolah kita memberi tugas sedikit. Bisa lah tuh nanti mudah-mudahan dapat aku nasi bungkusnya, mudah-mudahan dapat aku uang jajannya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada penerapan seperti itu? Ada sebagian, ada yang enggak. Mungkin saya berharap jangan ada lagi harapan seperti itu, karena kita bekerja ikhlas itu adalah ladang pahala bagi kita semua. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan inilah nilai kebajikan yang bersifat positif manusia, yang merupakan tujuan mulia ingin diciptakan oleh individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang diharapkan motivasi intrinsiknya terbangun. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sama halnya dengan yang saya bilang tadi. Kita ini kerja ini berharap bukan hanya tentang gaji, tapi tentang apa yang kita dapatkan ke depannya. Jadi
Contohnya tadi seperti yang bungkus. kita lembur tadi, Masih bungkus. walaupun nggak ada tambahannya atau apanya, kita tetap ikhlas gitu. Kerja ikhlas. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang dilakukan seseorang pasti memiliki tujuan tertentu. Segala usaha terbaik yang akan dilakukan adalah upaya untuk menentukan kebutuhan dasar yang baik. Jadi kebutuhan dasar ini lebih merujuk kepada bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi walaupun ada gagalnya, ada tundaannya, pasti itu yang terbaik bagi kita. Kebutuhan tersebut adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Jadi siswa kita ini mungkin dari 4 inilah yang dibutuhkannya. Kesenangan, mungkin dia ini lebih belajar itu mungkin dia beranggapan suatu beban gitu. Jadi makanya banyak anak-anak sekarang ini yang malas belajar. Jadi dalam kita menciptakan suasana kelas itu, jadi bikinlah suasana kelas yang bikin siswa itu senang. Sesuai dengan kurikulum kita sekarang, kurikulum merdeka. Jadi kebebasan gitu. Jadi anak kita ini belajarnya nanti maunya belajar di luar, kita ikuti. Belajarnya di lapangan atau di dekat kantor bisa juga. Di aula bisa juga. Nah, cinta dan kasih sayang. Mungkin saya sebagai guru BK banyak hal yang saya temukan dari kasus siswa saya. Kebanyakan siswa ini tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang di rumahnya. Jadi intinya kita sebagai orang tua di sekolah tentu kita akan mencurahkan cinta dan kasih sayang kita kepada siswa kita, terutama yang wali kelas. Yang wali kelas ini kan lebih menyerahkan perhatian pada sekolah asuhnya terhadap siswanya daripada guru mata pelajaran. Bagaimana Pak Asli? Jadi intinya kepada wali kelas lebih yang diapakan kebebasan. Nah ini juga lah yang dialami oleh siswa kita sekarang. Kebebasannya mungkin dia manjat pagar nih atau keliling-keliling sekolah, itulah kebebasan bagi mereka. Merasa terkurung dia. Mungkin beda penerapan sekolah kita dengan sekolah yang sekarang. Dulu kita merasa sekolah ini adalah kebutuhan, tapi kebanyakan siswa sekarang nih mereka tuh tidak merasa bebas karena adanya sekolah ini. Yang selanjutnya penguasaan. Jadi intinya guru yang dapat menguasai bagaimana siswanya di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi siswa ini sebenarnya nggak mau juga dia itu mendapat hukuman gitu. Tapi kebanyakan yang seperti yang bilang tadi, siswa ini tidak betah untuk kebanyakan sekarang ini. Jadi pemberian hukuman itu adalah sebenarnya efek jera itu. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Nah, ini sekarang banyak juga. Jadi apa caranya? Ambil muka atau apa? Cari muka. Jadi inilah banyak carbuk. Jadi inilah apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Jadi intinya misalnya saya nih, saya datang paling awal terus di sekolah nih. Jadi saya ini, nanti dia dibilang semua di sekolah pasti dapat penghargaan saya nih. Pak Baby ini selalu datang paling awal. Guru yang paling disiplin. Guru yang paling disiplin. Yang selanjutnya untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini pentingnya untuk menghargai diri sendiri. Jadi walaupun kita gagal, walaupun kita berhasil, intinya hargai diri sendiri. Posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu coba lihat di diri sendiri. Posisi mana yang apa? Penghukum. Penghukum. Apa lagi? Teman. Pemantau. Pemantau.
Teman. Teman. Pembuat dasar bersalah. Rata-rata mungkin yang penghukum ada mungkin ada. Mungkin kita sebagai guru kita selalu menerapkan posisi kontrol. Mungkin saya pribadi lah Pak ya, penghukum itu selalu yang saya terapkan selama ini. Saya rasa itu adalah hal yang begitu membuat siswa takut atau apa itu Pak. Ternyata setelah saya pelajari dari materi bapak tadi, mungkin manajer yang lebih bagus menurut saya. Ya, manajer. Selanjutnya siapa lagi? Jadi kebanyakan mungkin saya sebelum ikut guru penggerak ini, posisi saya dalam guru BK, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, mungkin hanya itu yang saya kerjakan selama ini. Nah, jadi posisi kontrol guru, yang pertama penghukum, guru mengadik, mata melotot, ketus pada murid, akan dendam dan agresif. Ya, selama itu apa itu yang dilakukan? Iya. Ada? Enggak masuk. Hah? Cepat masuk. Matanya dimolototkan. Nah, cepat. Nah, mungkin itu yang kita terapkan selama ini. Nah, selanjutnya pembuat dasar bersalah. Guru berusaha lembut tapi mengenal mental. Hingga murid merasa bersalah, ini lebih negatif karena menendam merasa. Jadi intinya mungkin guru ini apa gini? Misalnya Jerry yang sering bikin masalah. Oke Jerry. Kamu nih udah tampangnya gini, bikin masalah gini pula. Kamu ya udah hitam, jarang mandi atau gimana lah ceritanya. Jadi gokil. Jadi yang selanjutnya menjadi teman. Guru ini juga bisa menjadi teman untuk siswanya. Jadi murid akan merasa senang, akrab, namun ketergantungan dan akan ada perilaku berbeda. Jadi nantinya kalau misalkan diterapkan pada satu siswa, yang lainnya cemburu gitu. Ibu tuh dekat-dekatnya sama si Andi aja, ibu tuh dekat-dekatnya pada si Ayu aja misalnya. Jadi mentang-mentang dia pintar, nah itu aja di dekatnya. Mungkin ya mentang-mentang dia ganteng, dia aja terus mendekatinya. Jadi nanti ada rasa cemburu sosial gitu. Pemantau, guru bersuara datar, tidak emosional, dan murid memahami konsekuensi namun tetap tidak nyaman. Jadi misalnya kayak Pak Espral lah misalnya, dilihat aja siswa tuh, mungkin siswa tuh udah takut. Nah, mungkin siswa tuh ya memandang Pak Espral aja mungkin dia siswa tuh udah takut, tapi ada rasa di belakangan. Nanti Pak Espral gak ada, dia bikin masalah lagi. Jadi tadi kan ada 5 nih posisi kontrol guru nih. 1 yang tidak ada di sini. Apa yang tidak ada Pak Ibu? Nah, posisi kontrol yang sebagai manajer ini posisi terbaik karena murid akan menjadi merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Jadi posisi kontrol manajer ini mencakup semuanya, tapi siswa tetap merasa nyaman kepada kita. Keyakinan kelas, nah ini yang saya bahas tadi tentang keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, ada yang Bapak Ibu yang bisa menjelaskan? Bisa menjelaskan, Mak? Coba ya Pak ya. Mungkin kalau di keyakinan kelas, kita bersama-sama dengan siswa menciptakan suatu kesepakatan. Tapi kalau peraturan itu biasanya udah dibuat oleh guru sendiri berupa perintah kepada anak, sehingga anak tidak merasa memiliki, mereka tidak merasa ownership, sehingga mereka tidak nyaman untuk melakukan itu. Menurut saya begitu. Terima kasih. Betul. Apa yang dibilang Mem ini mungkin pada dasarnya begitu, karena keyakinan kelas ini, keyakinan yang kita bikin bersama dengan siswa kita. Kalau peraturan kelas ini, mungkin ada juga siswa ini yang nggak suka gitu. Contohnya kalau dia datang terlambat, dia nanti dijemur hormat ke bendera. Jadi kalau keyakinan kelas ini, misalnya kayak dia datang terlambat, hukuman apa yang konsekuensi yang akan dia terima. Jadi kesepakatan yang kita bersama kita bikin satu kelasnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di kelas
atau sekolah untuk berjuang pendapat tentang peraturan perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita buat bersama untuk kenyamanan siswa kita dan kita sendiri. Selanjutnya, mencatat semua masih masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau poster. Jadi keyakinan kelas ini tidak semua juga kita kita sepakati. Jadi misalnya seperti yang terlambat tadi, kalau terlambat dia cuma hukumannya membeli pena. Jadi kan itu terlalu gampang gitu. Jadi intinya nanti kesepakatan itu sesuatu yang kita pilih bersama dengan warga kelas atau sekolah. Dan selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, contohnya tidak boleh makan di kelas. Kalau diganti yang positif, makanlah saat istirahat gitu. Jadi intinya yang kita bikin kesepakatan itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Salah satunya tidak boleh memakai kata tidak. Jangan. Oh, mungkin gini ya Pak ya. Ya silakan Bu. Kalau seandainya Pak, ini kan harus tanya ya Pak ya. Ya. Kalau seandainya misalnya keyakinan pasti bikin anak tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya Buanglah sampah pada tempatnya. Oh gitu ya Pak. Kasih Pak. Oke. Kesepakatan kelasnya apakah harus semua anak, misalnya 32 orang anak, Ya. atau boleh hanya beberapa saja kita saring? Semuanya. Baiknya, Jadi Pak. intinya kesepakatan kita bersama gitu. Ya, selama ini kan kita punya peraturan saja yang saya sendiri Ya. sebagai wali kelas biasanya saya buat gini, ini anak peraturan kelas kita tidak boleh ini, kalau 3 kali alfa hukumannya ini, ataupun mencontek hukumannya ini. Biasanya selama ini kan peraturan kelas yang saya buat lah terutama ya. Kalau sekarang kan sudah keyakinan kelas namanya, maksud kesepakatan kelas. Berarti seluruh siswa itu ikut andil, dia menyuarakan dia ingin apa. Seandainya dia kayak gini, ini akibatnya. Berarti 32 orang anak kalau dapat 32 itu punya kesepakatannya bersama. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, Perlu dirembukan. Jadi intinya kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita rancang bersama siswa kita. Jadi bukan untuk misalnya dalam satu kelas seperti yang Bu Puput bilang tadi 32 orang. Jadi hanya 3 atau 4 orang belum bisa dibikin untuk kesepakatan kelasnya. Jadi intinya kesepakatan kelas ini adalah semua untuk seluruh siswanya. Kalau kesepakatan kelas ini bisa disamakan dengan kesepakatan pembelajaran? Bisa. Jadi intinya misalnya dia seperti datang terlambat tadi, apa hukumannya untuk dia tidak melaksanakan piket, misalnya ada kesepakatan kelas kita apa semuanya. Iya. Nah, maksudnya gini, nanti kita ceritakan sama misalnya Andi pengennya apa untuk kesepakatan kelas kita. Kalau Andi misalnya dan kalau datang terlambat dihukum mencampur rumput depan kelas, membersihkan sampah depan kelas. Jadi misalkan 3 atau 4 kali ini dilaksanakan, panggil orang tua atau gimana. Nah selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi apa yang sudah kita sepakati bersama itu nanti tujuannya untuk apa? Keyakinan itu supaya kita bisa melaksanakan bersama-sama gitu. Jadi misalkan kawan lain atau siswa tidak setuju, kita coret atau ganti dengan kalimat yang lain. Segitiga restitusi. Nah, inilah video yang saya bikin tugasnya kemarin untuk 2 kasus. Yang pertama Ilham yang memanjat pagar, lalu saya ada dapat videonya, dipanggillah Ilham ini untuk penyelesaian masalahnya. Yang kedua kemarin itu ada perkelahian antara siswa yang terjadi karena
saling edek nama orang tua. Jadi dalam hal ini dilakukan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Jadi kemarin tuh dari kasus yang terjadi saya lakukan proses bimbingan konseling. Alhamdulillah Fajri sekarang tidak suka cabut lagi, tidak sudah rajin belajar lagi. Selanjutnya dari yang kasus kedua siswa yang berkelahi, alhamdulillah mereka sudah berteman kembali. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita nih menstabilkan keadaan gitu. Seperti yang berkelahi tadi kita damaikan mereka, kita ajak supaya jangan berkelahi lagi. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi kita tuh mengajak siswa itu untuk apakah tindakan yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Jadi yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi mereka itu setelah kita damaikan atau kita ajak berunding, apakah sudah bisa untuk berubah untuk lebih baiknya. Selanjutnya menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Karena seseorang dalam kondisi emosional maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat ini menstabilkan identitas anak. Jadi intinya kita kan pernah melakukan kesalahan. Jadi apakah selama ini kita untuk melakukan kesalahan itu atau untuk berubah untuk lebih baik? Jadi intinya inilah menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang bersalah, dia akan tetap merasa bersalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi mungkin ada juga kita ini beranggapan, misalnya Jerry ini selalu bikin masalah aja di sekolah ini. Kalau kita tidak lakukan kegiatan konseling atau tidak dilakukan pembicaraan face to face gitu, mungkin Jerry ini selalu bikin masalah di sekolah ini. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang nih, kalau kita panggil mereka tuh beranggapan kita tuh benci ke dia gitu. Jadi maunya itu bebas aja. Tapi kalau itu kita lakukan terus, mungkin suatu kesalahan juga bagi kita sebagai guru. Karena tugas guru ini adalah orang tua di sekolah kita ini. Jadi untuk merubah sikap atau tindakan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bisa Bapak Ibu? Jadi intinya kalau ada siswa kita yang bermasalah, jangan didiamkan. Lakukanlah tindakan membujuk mereka, memahami masalahnya, memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada mereka. Karena kemungkinan memberikan perlindungan. Mungkin di rumahnya atau di lingkungan di sekitarnya dia tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Kurang perhatian gitu. Memahami keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi walaupun anak ini inginnya bebas gitu, jadi kita buat di sekolah itu dia merasa nyaman, terutama di lingkungan lokalnya masing-masing. Pentingnya menekankan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menentukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka,
mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi saya setiap jumpa sama anak, terutama di ajaran tahun baru, saya selalu menanyakan apa cita-cita dan keinginan mereka untuk depannya. Karena melalui menanyakan cita-cita tersebut, kita akan tahu bagaimana karakter anak tersebut. Contohnya, dia pengen jadi tentara atau polisi gitu. Jadi dia tegas disiplin itu adalah wataknya jadinya. Atau dia menjadi fotografer, jadi dia suka untuk moto-moto, selfie ya. Jadi sesuai apa yang dia lakukan ini mungkin sesuatu untuk masa depan dia kelak. Memahami keyakinan. Mungkin ada itu materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk kebugaran kita saya ada stripping sedikit dari penguin. Sini ada apa? Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan lakukan stripping sedikit. Baiklah Bapak Ibu, untuk penyebaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama dengan semangat mengikuti gerakan senam penguin untuk sebagai SPK negara. Terima kasih. Musik. menyampaikan materi tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Tadi kita sudah speaking juga. Bagaimana Pak Ibu, capek atau kita tambah speakingnya? Baiklah, pada sesi selanjutnya kita akan mengadakan tanya jawab tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Kali ini saya minta 3 pertanyaan pada Bapak Ibu. Saya satu Pak. Silakan Bu.
Terima kasih Pak Febi. Saya mau menanyakan, tadi ada 5 ya kalau nggak salah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebanyakan kan anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, itu kemungkinan di rumah atau di luar sana 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Jadi Pak, seandainya kan ada anak-anak kita yang broken home, rasa saya impossible juga kita ngasih, kan ada love tadi ya, ada perhatian kita gitu. Cuman kan kadar kasih sayang kita itu kan terbatas waktu ya di sekolah gitu. Jadi bagaimana ini solusinya Pak menurut Bapak? Kebanyakan kan anak-anak yang broken home itu yang berperilaku di sekolah ini yang tidak mengenakan bagi kita semua, bahkan penyakit anak itu menular ke anak-anak yang tidak broken home gitu. Jadi bagaimana ini Pak Febi kasus seperti ini? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan disampaikan oleh Mem ini tentang siswa yang broken home di rumahnya. Jadi saya sebagai guru BK akan menerapkan, mungkin orang tua tidak tahu bagaimana tingkah laku anaknya di rumah dan di sekolah yang berbeda. Mungkin di rumahnya mereka dapat kasih sayang, contohnya orang tua yang single parent gitu. Yang orang tuanya cuma perempuan aja atau yang laki-laki aja. Jadi kebanyakan mereka itu tidak dapat rasa kasih sayang dari orang tuanya. Jadi di sekolah lah mereka meluapkan bagaimana supaya mereka itu mendapatkan rasa perhatian yang lebih dari teman, dari guru. Jadi kebanyakan kan kita ini tidak tahu bagaimana keadaan siswa kita di rumah atau di sekolah. Jadi saya dan wali kelas melakukan kunjungan rumah gitu. Jadi atau siswa yang orang tuanya langsung datang ke sekolah. Jadi dengan kita dengan orang tua melakukan pembicaraan tentang bagaimana anaknya, maka disitulah dapat jawabannya. Jadi intinya kita akan melakukan perhatian lebih antara wali kelas, guru BK dan orang tua. Jadi ada tanggung jawab bersama yang kita lakukan supaya anak ini dapat berubah dan mendapat rasa kasih sayang dari kita, dari temannya, dari orang tuanya gitu. Karena kebanyakan anak-anak yang broken home ini mungkin pulang sekolah mereka akan mencari kebahagiaan lain di dalam rumahnya. Jadi misalnya dia akan nanti pergi bersama teman-temannya, mengajak teman-temannya. Jadi melalui kegiatan yang kita lakukan dengan kita wali kelas dan orang tua, semoga anak yang mengalami broken home atau mendapat rasa perhatian ini dapat belajar semesti biasanya kembali. Jadi intinya kita sebagai orang tua di sekolah, kita akan memberikan perhatian lebih, terutama untuk wali kelas, guru BK. Jadi kita akan bersama-sama mengayomi anak didik kita. Jadi seperti itu, Mas. Terima kasih Pak. Jadi intinya kita sabar ya Pak. Sabar. Kadang gini pula Pak, anak tuh udah dikasih hati, ini kan berat. Jadi memang perlu ekstra kesabaran kita menghadapi mereka ya Pak ya. Ya, tentu dalam mudah-mudahan yang peserta yang ikut di sini semuanya nanti saya doakan semoga ikut guru penggerak semuanya. Amin. Jadi saya sebelumnya alhamdulillah sejak 2017 saya mengajar di Rokan Hilir. Mungkin saya ini adalah guru yang penghukum gitu. Jadi ada anak yang terlambat, ada anak yang tidak lengkap pakaiannya. Saya suka menghukum anak itu hormat bendera, mengutuk sampah dari lapangan. Jadi setelah saya ikuti guru penggerak ini, ternyata saya tuh beranggapan saya salah ternyata apa yang telah saya lakukan ini. Jadi intinya kita harus sebagai guru kita harus sabar gitu. Seperti yang dibilang sama Pak Kori waktu acara pikisan kemarin. Kita adalah contoh bukan hanya di sekolah saja. Ada juga di luar sekolah. Contoh yang Pak Kori bilang tentang celana pendek, terutama untuk guru laki. Saya pun sadar. Saya sering sore-sore itu jogging gitu. Jadi selama kegiatan jogging tersebut, saya memakai celana pendek. Tapi momennya kan pas Pak. Jogging, swimmingnya kan. Tetapi momennya. Nah, kalau
Tapi anak-anak ini beranggapan lain. Jadi Oh, gitu. pernah anak-anak ini bilang ke saya, Pak Baby, kok bapak pakai celana pendek, nampak aurat bapak. Oh iya. Saya pernah ditegur siswa saya seperti itu gitu. Jadi laki-laki dari mana sih? Jadi intinya kita nih bukan jadi contoh di sekolah saja, tapi di luar juga, terutama tentang pakaian yang kita gunakan nanti di apa. Walaupun pandangan orang lain terhadap guru atau apa, tapi kita bersalah untuk memberikan contoh yang baik untuk diri kita, untuk lingkungan kita. Selanjutnya pertanyaan dari siapa lagi? Ya, silakan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Febri tadi tentang keyakinan kelas ya Pak ya. Tadi siswa yang bermasalah, kita menyelesaikan permasalahannya dengan mendekati siswa awalnya, memvalidasi kesalahannya. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan kelasnya. Baru kita tanyakan hal apa yang terbaik untuk dia ke depannya. Ini sudah terikan Pak. Jika seandainya kita telah melakukan tahapan yang kita prosesnya tadi, jika seandainya siswa tersebut masih melakukan kesalahan lagi, apa tindakan yang akan Bapak lakukan sebagai guru atau wali kelas? Terima kasih. Nah, baik, saya akan mencoba menjawab dari yang pertanyaan Bu Desi tadi. Mungkin setelah kita lakukan kesepakatan kelas, tapi siswa ini selalu melanggar gitu ya Bu. Ya. Jadi dalam hal ini kita juga melibatkan orang tua. Jadi karena pada dasarnya siswa ini akan lebih luluh dan lebih takut kepada orang tuanya. Karena seperti yang kita terapkan ke siswa kita kemarin yang orang tuanya ikut belajar gitu. Jadi kita terapkan juga dalam setiap kita bikin peraturan kita bikin di kelas kita. Jadi misalnya seperti dia tidak hadir 4 atau 5 kali. Nah, jadi di dalam kurungnya nanti kita akan bikin misalnya orang tuanya ikut belajar. Nah, jadi mungkin sudah ada wali kelas di sini yang menerapkan bagaimana perubahan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Jadi seperti Bu Desi kemarin di kelas berapa Bu? 94 ada diterapkan orang tuanya ikut belajar? Alhamdulillah tahun ini 94 tidak ada. Nah, tidak salah semalam itu 93 sudah diterapkan yang 92 ada juga. Bagaimana Bu Fit yang 92 bagaimana siswa Bu? 91. Robi. Iya, Robi. Jadi saya lihat perkembangan Robi itu alhamdulillah ada perubahan walau masih mendekati untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi intinya peran orang tua lebih mendalam dari apa kegiatan yang di sekolah ini sepertinya. Karena pada dasarnya mungkin siswa itu beranggapan gurunya bukan siapa-siapa awak juga, mungkin beranggapan itu. Tapi setelah orang tuanya hadir di sekolah itu, mereka itu jadi luluh yang biasanya tidak menangis jadi menangis. Apakah ada Bapak Ibu sudah menemukan siswa ini yang tegar di sekolah ini, tapi setelah memanggil orang tua dia menangis di sekolah ini? Ada banyak. Banyak mungkin. Raung dia bapaknya. Jadi intinya peran orang tua tetap kita lakukan untuk supaya anak-anak ini lebih giat lagi untuk sekolahnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari siapa? Tidak ada? Dapat, sudah jelas semuanya Pak. Oke, mungkin hanya itu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada pertemuan selanjutnya dari Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak nantinya. Jadi intinya saya berharap semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita laksanakan bersama-sama untuk kemajuan masa depan siswa-siswi kita. Bisa Bapak Ibu? Baiklah, acara pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara kita pada siang hari berbahagia ini. Banyak hal yang telah kita dapatkan atas berbagi prakteknya Bapak Feby Bayu Putra SPD tentang lingkungan positif di sekolah kita, yakni paradigma baru, segitiga restitusi, bagaimana membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dengan anak kita, itu topik intinya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan terutama di tahun ajaran baru 2004-2005 ke depannya. Insya Allah sebulan lagi akan dimulai. Terima kasih, semoga apa yang Bapak sampaikan Pak Feby menjadi amal jariah dan kami bisa terapkan di lingkungan belajar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desi Luciana, guru mata pelajaran PPKN. Saya senang mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hegrawan. Saya guru mata pelajaran PJOK. Saya senang mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nova Sofia, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya senang mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Saya Esral, guru mata pelajaran matematika. Saya senang mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ainun, guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Saya senang mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salam guru penggerak.